Bab 531. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Pemimpin. Blacksmith White Hammer memanggil, tapi White tidak merespons. Dia duduk di satu sisi dengan kepala tertunduk. Dia gemetar karena malu, setelah Henoh menertawakannya. Para Blacksmith White Hammer khawatir. White yang malu berpaling dari mereka. Grit mendekati White dengan cemberut. Apakah ada waktu untuk melakukan ini? Petik 2 tanda tanya petik 2. Jika kamu kesal, bayarlah kembali. Tidak ada waktu untuk ragu. Lakukan yang terbaik dengan keahlianmu. Grit merasa jijik terhadap pengganggu. Itu karena dia pernah diabaikan dan dihina oleh orang-orang. Itulah caranya dia bisa bersimpati dengan hati White. Blacksmith's affection juga menambah perasaan ingin membantu White. Jika kamu tidak menyukai perasaan itu di dadamu, tiuplah itu. Lalu, aku akan langsung ke pokok permasalahan. Tarik keluar desain Red Phoenix yang kamu bayangkan. Hah, Dedi mengerti. White ingin bantuan Grit dengan Bellow. Itu satu-satunya tugasnya. Tidak perlu baginya untuk melihat desain. Selain itu, desain ini dibuat oleh Blacksmith White Hammer, dan itu adalah sesuatu yang tidak harus ditunjukkan kepada siapapun. Tapi, White linglung dan dengan mudah menyerahkan desain ke Grit. Desain Red Phoenix Bow reproduksi, White Hammer version telah diperoleh. Red Phoenix Bow reproduksi, White Hammer version. Peringkat, normal, epic. Informasi peringkat normal. Informasi peringkat rare. Informasi peringkat epic. Kurung siku tutup. Ukurannya 1 meter 20 cm. Ini sedikit lebih besar dari busur pendek dan jauh lebih kecil dari busur besar. Busur dibagi menjadi 3 bagian besar. Di tengah, bambu gunung Huampiong digunakan sebagai bahan, sementara kedua belah pihak memiliki kayu mulberry. Grit memeriksa desain dan menyertai teks penjelasan, sebelum bertanya pada White. Apa ciri-ciri bambu gunung Huampiong dan kayu mulberry? Bambu gunung Huampiong dipilih secara khusus, karena mengandung banyak serat. Sedangkan kayu mulberry lembut dan kuat. Dengan kata lain, busur terbuat dari bahan yang memaksimalkan elastisitas. Hah, oh itu benar, itu tidak mudah pecah, dan bisa menembakkan panah. Tidakkah seharusnya seorang penebang kayu tahu semua ini? Ketika White merasa bingung, Grit mulai memindai materi. Tentu saja, bambu dan kayu mulberry memiliki kualitas terbaik. Itu tidak sebanding dengan bambu dan mulberry di benua barat. Pohon-pohon di benua timur memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Apakah itu karena mereka tumbuh di lingkungan yang dipenuhi dengan mana? Baik, jelas bagus. Tapi, berdasarkan namanya, Red Phoenix Bow memiliki atribut api. Tidak peduli seberapa luar biasa kinerja, patut dipertanyakan, apakah bambu dan kayu mulberry dapat menahan panasnya api. Grit mengidentifikasi bagian meragukan berikutnya dari desain. Kurung siku buka. Bagian luar busur itu dibungkus dengan kulit tahan api. Apa itu kulit tahan api? Itu tidak terbakar, bahkan ketika diselimuti api. Ini Rascal Leather. Kulitnya sangat kokoh, dan tahan terhadap api. Harem. Sekarang, dia mengerti. Tapi yang paling penting adalah penciptaan api. Apa yang dipikirkan White Hammer yang pandai mengatur api? Grit dipenuhi dengan antisipasi, saat dia mengkonfirmasi bagian akhir gambar. Hanya untuk mengempis. Dia menemukan jika mereka menggunakan Firestone. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa desain yang White buat dengan sepenuh hati, hancur? White memandang Grit dengan ekspresi tidak percaya. Grit menyadari kesalahannya dan bergumam, ketika dia membuka kembali polanya. Ini tidak akan dilakukan. Firestone, itu mungkin biji langka, tapi bisa ditemukan di benua barat. Grit diyakinkan, karena itu adalah bahan produksi yang sering ia gunakan. Mungkin dengan busur besi atau busur komposit. Tapi, busur kayu sederhana, tidak akan mampu menanggung berat Firestone. Keseimbangan akan mati. Jika berat Firestone diturunkan, daya tembaknya akan melemah. Petik 1. Jika busur dibuat sesuai dengan desain ini, itu tidak akan memenuhi syarat untuk disebut Red Phoenix Bow. Memang, jawabannya adalah menggunakan kayu white phosphor. Pasti. Petik 1. Masalahnya adalah dia tidak tahu bentuk dan karakteristik Red Phoenix Bow, tapi White bisa membantu. White, kamu sudah melihat Red Phoenix Bow, kan? Tentu saja, itu adalah harta kota asalku. Jadi, aku telah melihatnya berkali-kali dari kejauhan. Lord memegang Red Phoenix Bow untuk acara besar. Rasa suka memudar dari mata White, ketika melihat Grit. Grit tidak menghargai desainnya yang kusut dan afinitasnya jatuh. Tapi, Grit tidak peduli. Ada banyak kesempatan untuk menebus kesalahannya. Apakah desain ini berdasarkan Red Phoenix Bow yang kamu lihat? Ya, namun, Red Phoenix Bow tidak ditutupi dengan kulit. Itu seluruhnya terbuat dari kayu. Ini adalah hasil dari mencoba menyalin gambar, sebanyak mungkin. Apakah warna Red Phoenix Bow putih? Hah, bagaimana kamu tahu? Itu benar, Red Phoenix Bow berwarna putih. Itu di sini. Grit tidak lagi ragu dan segera mengambil tindakan. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Item creation. Item apa yang ingin Anda buat? Busur.
Bahan apa yang ingin Anda gunakan? White Po. Tidak, tunggu. Kayu white fosfor itu sebanding dengan besi naga. Itu lebih keras dari baja dan memiliki elastisitas yang lemah. Jadi, Grid agak ragu-ragu. Desain white didasarkan pada Red Phoenix Bow yang ia lihat, dan memiliki bentuk busur yang menekankan ketahanan. Jika Red Phoenix Bow menekankan ketahanan seperti white yang ditafsirkan, maka kayu white fosfor tidak boleh menjadi bahan utama yang digunakan. Tapi, bagaimana jika white salah menafsirkan? Kemudian ceritanya berbeda. Grid percaya pada intuisinya sendiri. Itu bukan arogansi. Itu adalah kebanggaan yang dimilikinya sebagai blacksmith legendaris. Aku akan menggunakan kayu white fosfor sebagai bahan. Grid membuat keputusan. Apa yang dia lakukan? Ayo lihat. Blacksmith White Hammer bingung. Grid, si penebang kayu tiba-tiba bertanya tentang Red Phoenix Bow. Setelah beberapa saat, dia berjongkok di sudut dan mulai menggambar sesuatu. Seorang blacksmith berteriak kaget. Jangan katakan padaku. Dia meniru desain Red Phoenix Bow yang kita habiskan selama 3 tahun, dan menyelesaikan banyak cobaan dan kesalahan. Haha, konyol sekali. Ini omong kosong. Grid tidak bisa menjadi pencuri desain. Tentunya, pencuri tidak akan secara terang-terangan menyalin di depan pihak-pihak yang terlibat. Dia akan dengan sengaja pergi ke tempat yang gelap. Heok. Apakah dia benar-benar pencuri yang mencoba mencurinya? Blacksmith menjadi waspada. White menahan mereka, yang merasa bermusuhan terhadap Grid. Kamu seharusnya tidak menilai seseorang dengan begitu saja. Ya, sama seperti White beberapa hari yang lalu. Bukankah dia hanya melihat beberapa bagian Grid, dan dihakimi dari itu? White berpikir, Grid adalah orang yang tidak bermimpi menjadi blacksmith, tanpa mengetahui pekerjaan itu. Aku tidak tahu, dia orang yang sangat terhormat. Tapi sekarang, dia berbeda. Apa yang sedang dilakukan Grid saat berjongkok? Mungkin Grid benar-benar mengambil bagian dari desain mereka, seperti kata sesama blacksmith. Tidak, dia tidak akan mencuri secara terbuka. Harem. White khawatir. White teringat akan kegelapan yang hidup pada orang-orang, dan mendekati Grid. Dia melihat apa yang ditarik Grid di udara, dan menjadi kaget. Dia cukup kagum untuk melompat seperti kelinci. Grid sedang menggambar. Itu adalah Red Phoenix Bow. Itu adalah desain yang jauh lebih sempurna daripada Red Phoenix Bow yang telah dibayangkan White, selama 3 tahun terakhir. Tidak, bagaimana ini bisa? Bagaimana seorang penebang kayu dapat melakukan hal seperti itu? Petik 2. Grid masih disalahpahami sebagai penebang kayu. Grid tertawa, ketika dia mengkonfirmasi informasi desain yang selesai. Phoenix Merah, reproduksi. Rating, Epic, Legendary. Informasi peringkat Epic. Informasi peringkat unik. Informasi peringkat Legendary. Harta karun Pangea yang direproduksi oleh Blacksmith Legendaris. Nilainya dapat bersaing dengan yang asli. Bagus. Sekarang, kuncinya tergantung pada peringkat Red Phoenix Bow yang diproduksi, selama kompetisi. Grid mengajukan pertanyaan yang membingungkan kepada White. Apakah kamu mengatakan, waktu kompetisi adalah 8 jam? White menjawab dengan ekspresi bingung. Ya, itu benar. Terlalu panjang untuk membuat busur. Tapi, ini adalah kompetisi untuk mereproduksi harta Pangea. Ini buruk. Waktunya terlalu singkat. Bagi Grid yang menghabiskan 1 atau 2 hari membungkuk, 8 jam bukanlah apa-apa. Aku harus menggunakannya dengan bijak. Ada juga kekuatan baru yang ia dapatkan dari membuat item legendaris ke-20. Item Enhanced. Grid yakin, jika dia dapat dengan mudah menyelesaikan quest dengan kekuatan ini. Bahkan, jika dia tidak dapat dengan sempurna mereproduksi Red Phoenix Bow. Dia memeriksa waktu, dan bangkit. Kalau begitu mari kita pergi. Blacksmith White Hammer masuk. Petik 2. Blacksmith White Hammer memasuki stadion dengan Grid di depan, bukan White. Para penonton mencemooh dengan keras, karena mereka kalah dalam 3 kompetisi terakhir. White dan Blacksmith mundur, sementara Grid menikmatinya. Lebih. Abaikan dia lagi. Semakin kamu mengabaikan kami, semakin dramatis hasilnya. Grid menyeringai lebar, memperlihatkan giginya. Blacksmith dari bengkel lain yang ada di atas panggung mengejeknya. Siapa orang itu? Ini pertama kalinya, aku melihatnya. Bukankah dia orang baru? Mengapa orang baru memimpin, bukan White? White mungkin malu, dan menggunakan orang baru itu sebagai tameng. Dia menyedihkan sampai akhir. Puluhan ribu penonton dan ratusan blacksmith. Mereka tidak tahu, jika pemula ini akan menyebabkan keributan besar. Itu adalah langkah pertama legenda Grid di benua timur.